Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan sumber utama dan pertama ajaran Islam, menjadi petunjuk kehidupan umat manusia. Diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu rahmat yang tak ada taranya bagi alam semesta. Di dalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman dan pelajaran bagi siapa yang mempercayai serta mengamalkannya. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir diturunkan Allah, yang isinya mencakup segala pokok-pokok syariat yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Karena itu, setiap orang yang mempercayai Al-Quran akan bertambah cinta padanya, cinta untuk membacanya, cinta untuk mempelajari dan memahaminya, serta untuk mengamalkan dan mengajarkannya, sampai merata rahmatnya dan dirasa dan dikecap oleh penghuni alam semesta. Setiap orang mukmin yakin bahwa membaca Al-Quran saja sudah termasuk amal yang sangat mulia dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, sebab yang dibacanya itu adalah kitab suci. Al-Quran adalah sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin, baik dikala senang maupun dikala susah, dikala gembira ataupun dikala sedih. Malahan membaca Al-Quran itu bukan saja menjadi amal atau ibadah, tetapi juga menjadi obat dan penawar bagi yang gelisah jiwanya. Pada suatu ketika datanglah seseorang kepada sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ud meminta nasihat. Katanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, berilah nasihat yang dapat kujadikan obat bagi jiwaku yang sedang gelisah. Dalam beberapa hari ini aku merasa tidak tentram. Jiwaku gelisah dan pikiranku kusut, makan tak enak, tidur pun tidak nyenyak." Maka Ibnu Mas'ud menasihatinya. Katanya, "Kalau penyakit itu yang menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat. Pertama, ke tempat orang yang membaca Al-Quran. Engkau baca Al-Quran atau engkau dengarkan baik-baik orang yang membacanya. Yang kedua, engkau pergi ke majelis pengajian yang mengingatkan hati kepada Allah. Atau yang ketiga, engkau pergi cari waktu dan tempat yang sunyi. Di sana engkau berkhulwat menyembah Allah. Umpama di waktu tengah malam buta, di saat orang yang tidur nyenyak, engkau bangun mengerjakan sholat malam, meminta dan memohon kepada Allah ketenangan jiwa, ketentraman pikiran, dan kemurnian hati. Seandainya jiwamu belum juga terobati dengan cara ini, engkau bisa minta kepada Allah agar diberinya hati yang lain, karena hati yang kamu pakai ini bukan lagi hatimu." Setelah orang itu kembali ke rumahnya, diamalkannya nasihat Ibnu Mas'ud. Dia pergi mengambil wudhu, kemudian diambilnya Al-Quran. Terus dia baca dengan hati yang khusyuk. Selesai membaca Al-Quran, berubahlah kembali jiwanya menjadi jiwa yang tenang dan tentram. Pikirannya jernih, kegelisahannya pun hilang sama sekali. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang maksudnya ada 2 golongan manusia yang sungguh-sungguh orang dengki kepadanya.
yaitu orang yang diberi oleh Allah kitab Al-Quran ini, dibacanya siang dan malam, dan orang yang dianugerahi Allah kekayaan harta. Siang dan malam kekayaan itu digunakannya untuk segala sesuatu yang diridhai Allah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan tentang kelebihan martabat dan keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Diperumpamakan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga utrujah, baunya harum dan rasanya lezat. Orang mukmin yang tak suka membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, baunya tidak begitu harum tapi manis rasanya. Orang munafik yang membaca Al-Quran ibarat sekuntum bunga, berbau harum tetapi pahit rasanya. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran tak ubahnya seperti buah handzalah, tidak berbau dan rasanya pahit sekali. Rasulullah SAW juga menerangkan bagaimana besarnya rahmat Allah terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran di rumah-rumah ibadah. Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang masyhur, kepada kaum yang suka berjamaah di rumah ibadah membaca Al-Quran secara bergiliran dan mengajarkannya terhadap sesamanya, akan turunlah kepadanya ketenangan dan ketentraman, akan terlimpah kepadanya rahmat dan mereka akan dijaga oleh malaikat. Juga Allah akan selalu mengingat mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari beberapa hadis yang sudah kami nyatakan tadi, bahwa membaca Al-Quran, baik mengetahui artinya ataupun tidak, termasuk ibadah, amal soleh, dan memberi rahmat serta manfaat bagi yang melakukannya, memberi cahaya ke dalam hati yang membacanya sehingga terang benderang, juga memberi cahaya kepada keluarga, rumah tangga tempat Al-Quran itu dibaca. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, hendaklah kamu beri cahaya rumah tanggamu dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW juga memberikan perintah, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumahmu. Sesungguhnya di dalam rumah yang tak ada orang membaca Al-Quran, akan sedikit sekali dijumpai kebahagiaan di rumah itu, dan akan banyak sekali kejahatan, serta penghuninya selalu merasa sempit dan susah. Mengenai pahala dalam membaca Al-Quran, Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa tiap-tiap orang yang membaca Al-Quran dalam sholat akan mendapatkan pahala 50 kebajikan untuk tiap-tiap huruf yang diucapkannya. Membaca Al-Quran di luar sholat dengan berwudu, pahalanya 25 kali kebajikan bagi tiap-tiap huruf yang diucapkannya. Dan membaca Al-Quran di luar sholat dengan tidak berwudu, pahalanya 10 kebajikan bagi tiap-tiap huruf yang diucapkannya. Di dalam ajaran Islam, bukan membaca Al-Quran saja yang menjadi ibadah dan amal yang mendapatkan pahala dan rahmat, tetapi mendengarkan bacaan Al-Quran pun begitu pula. Sebagian ulama mengatakan bahwa mendengarkan orang membaca Al-Quran pahalanya sama dengan orang yang membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Surat Al-A'raf ayat 24. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik dapat menghibur perasaan sedih, menenangkan jiwa yang gelisah dan melunakkan hati yang keras, serta mendatangkan petunjuk. Itulah yang dimaksudkan dengan rahmat Allah yang diberikan kepada orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik. Demikian besar mukjizat Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang tak bosan-bosan orang membaca dan mendengarkannya. Malahan semakin sering orang membaca dan mendengarkannya, semakin terpikat hatinya kepada Al-Quran. Bila Al-Quran dibaca dengan lidah yang fasih,
dengan suara yang baik dan merdu akan lebih memberi pengaruh kepada jiwa orang yang mendengarkannya dan bertambah imannya. Bagaimana keadaan orang mukmin tatkala mendengarkan bacaan Al-Qur'an? Digambarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Diriwayatkan bahwa suatu malam Nabi Muhammad SAW mendengarkan Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Quran sampai jauh malam. Sepulang beliau di rumah, beliau ditanya oleh istri beliau, Aisyah, apa sebabnya engkau pulang sampai larut malam? Rasulullah menjawab bahwa beliau terpikat oleh kemerduan suara Abu Musa al-Ash'ari dalam membaca Al-Quran, seperti merdunya suara Nabi Dawud alaihi salam. Di dalam riwayat banyak sekali diceritakan betapa pengaruh bacaan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW terhadap hati orang-orang kafir yang setelah mendengarkan baca Al-Quran itu. Tidak sedikit hati yang pada mulanya keras dan marah kepada Rasulullah serta pengikut-pengikutnya berbalik menjadi lunak dan mau mengikuti ajaran Islam. Rasulullah SAW sendiri sangat gemar mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud menceritakan sebagai berikut. Rasulullah berkata kepadaku, hai ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Quran untukku. Lalu aku menjawab, apakah aku pula yang membacakan Al-Quran untukmu ya Rasulullah? Padahal Al-Quran itu diturunkan Allah kepadamu. Rasulullah menjawab, aku senang mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari orang lain. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan beberapa ayat dari surat An-Nisa. Maka tatkala Ibnu Mas'ud sampai pada ayat 41 yang berbunyi, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, Rasul dan Nabi dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu sebagai saksi atas mereka itu. Sedang ayat itu sangat mengharukan hati Rasulullah. Lalu beliau berkata, cukuplah sekian saja ya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah meneteskan air matanya serta menundukkan kepalanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.